Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Sekarang pukul 6:04 waktu Indonesia Barat. Kita mulai aja kelas hari ini. Ya, Kak. Um, ya, kakak share screen dulu bagi layarnya. Oke. Jadi ini materi pertama kita. Apakah layar kakak terlihat di tempat kalian? Oke, jadi kakak harap semuanya bisa melihat apa yang kakak bagikan di layar ini. Oke. Jadi ini materi pertama untuk minggu ini masih basic. Karena waktu saat dulu mungkin kalau misalnya ada yang di SMP atau SMA mungkin sudah pernah belajar ya mungkin ya. Nah kalau dulu waktu SMA juga kakak materi pertamanya ini tentang apa namanya level of ecological organization. Jadi itu tuh mulai dari biosfer sampai ke individual. Nanti ada juga di akhir itu tentang materi makan nanti langsung kayak dua materi gitu. Karena ini menurut kakak lebih ke review. Materinya cukup maksudnya cukup mudah ya untuk dipahami. Jadi semoga kita bisa selesai langsung dua materi kali ini. Oke, jadi tingkatannya itu dimulai dari biosfer. Semoga suara kakak terdengar ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan. Oke, jadi yang pertama tuh kita ada biosfer. Nanti baru satu dijelaskan. Jadi habis itu diikuti oleh bioma, ekosistem, komunitas, populasi, dan individu. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan kan makin dikit ya. Dari biosfer ke sampai individu ini makin mengecil. Jadi kita akan menelusuri satu-satu pelajari apa sih sebenarnya masing-masing ini dari biosfer sampai apa yang dikit. Jadi apa itu biosfer? Biosfer itu jadi boleh dikatakan ada satu contohnya itu bumi yang kita tinggali gitu. Itu namanya satu biosfer. Dan biosfer itu terdiri dari berapa banyak kan ada yang kayak sfer belakangnya kayak atmosfer, hidrosfer, litosfer. Nah, itu menyangkup satu biosfer semua, semua ini. Kalau mungkin kalian sudah sering dengar ya istilah atmosfer. Nah, atmosfer itu berupa udara jadinya. Keseluruhan udara namanya atmosfer. Nah, litosfer itu merupakan tanah yang kita tuh berdiri sekarang. Itu namanya litosfer karena kita tuh ya karena ada di tanah ini. Jadi misalnya kayak seperti ini kan ada pohon, ada ruang dan sebagainya itu litosfer. Nah, kalau hidrosfer itu perairan misalnya kayak jenis laut, sungai dan sebagainya itu hydrosfer. Jadi itu keseluruhan laut dan ini kalau tiga ini bersatu jadilah biosfer. Tempat kita sekarang tuh. Jadi itu bumi. Jadi keseluruhannya biosfer itu yang paling gede, itu gabungan dari beberapa bioma. Nah, karena di bawahnya bioma ya. Nah, ini. Nah, bioma itu apa lagi? Ini kakak cuma contoh ekosistem ya. Tapi sebenarnya kita gambarin aja jadinya. Jadi bioma itu sebetulnya gabungan dari beberapa ekosistem. Jadi sama halnya seperti biosfer tadi kan. Gabungan dari em, tiga ini, unsur yang paling gede ini yaitu air, udara, sama tanah. Jadi gabung di biosfer. Nah, sama seperti bioma. Bioma ini gabungan dari beberapa ekosistem. Contohnya kita tahu ya kalau ekosistem itu apa. Mungkin banyak kan juga sudah pernah dengar ekosistem itu apa, tapi akan jelaskan lagi. Jadi contohnya itu kita misalnya punya bioma hutan hujan tropis. Nah, misalnya kan di Indonesia tuh banyak ya hutan hujan tropis. Karena kita di tempat tropis. Jadi hutan itu bisa hutan hujan tropis gitu. Nah, itu namanya bioma kalau hutan hujan tropis itu. Nah, biasanya dalam satu bioma itu akan terdapat beberapa ekosistem. Maaf ya nih kakak nggak ada slide-nya. Jadi kakak kalian bisa mengikuti. Kalau misalnya ada yang bingung boleh langsung tanyain atau ada yang bingung atau misalnya kurang jelas ya boleh langsung tanyain. Nah, kalau itu contohnya gini ya, itu bioma kan tadi. Misalnya nih kakak tulis aja hutan hujan tropis diketik aja. Misalnya kita punya bioma hutan hujan tropis. Ya. Nah, nanti itu ada beberapa ekosistem. Contohnya apa ekosistemnya? Bisa berapa? Bisa sampai pokoknya lebih dari satu ya udah pasti ya, dua atau lebih berarti. Nah, dalamnya itu ada ekosistem ini terdiri atas beberapa ekosistem satu bioma ini. Ekosistem apa aja? Nah, contohnya ada rawa misalnya ekosistem rawa hutan, ada juga tanahnya,
Lalu ada juga lagi sungai juga bisa, sungai hutan tropis. Jadi ini aja udah ada tiga. Nah, jadi ini kalau digabung semua ini, itu sebetulnya satu ini ya, apa namanya? Tunggu ini kakak mau pindah tulisannya bisa nggak ya? Oke, ternyata nggak bisa sih. Semoga bisa kebaca ya, ketutupan dikit. Oke, jadi intinya begitu. Jadi semua itu bahkan gabungan ya. Oh bisa begini rupanya. Oke, jadi sejauh ini kita sudah tahu biosfer itu merupakan gabungan dari beberapa bioma. Bioma itu kan ada yang rupa di darat, misalnya gitu. Ada yang di perairan juga ada. Mungkin yang di darat juga ada, cuman kita kurang familiar ya. Kita lebih ke gabungan yang ada di um, air sama yang di darat aja biasanya. Seperti hutan ini contohnya. Kan ada sungainya, bisa ada rawanya, ada tanahnya. Itu kan organisme itu pun lain-lain pasti gitu. Jadi ini kakak izin hapus. Kalau misalnya bagi yang mau catat boleh catat dulu um, ininya. Oke. Nah, di sini kita ulang aja kita lihat ya. Makanya tadi um, Bapak dijelasin ini kan gambar yang jelasnya ya spesifik. Tadi litosfer itu ini yang ada di sini kan ada orang misalnya gitu ya kayak kita juga gitu. Jadi makanya di sini ada yang darat juga di sini ada tupai, ada pohon itu litosfer. Nah, kayak contohnya ini kan ada burung di sini ya. Nah, itu atmosfer. Nah, lalu di paling bawahnya hydrosphere. Ada banyak ada kayak ikan, ada udang, ada sotong dan sebagainya. Itu hydrosphere. Jadi tiga ini membentuk biosfer. Nah, ini satu aja bioma. Misalnya anggaplah ini ekosistem laut. Bukan, sorry, bukan ekosistem. Ini bioma laut ya, perairan. Misalnya bioma perairan. Jadi itu bisa aja gitu. Misalnya laut dengan em, sungai itu kan ada yang misalnya ada perbatasan. Nah, itu masuk satu bioma ini ya. Karena dia terdiri atas beberapa ekosistem. Nah, kalau ekosistem satu aja, misalnya laut, ekosistem laut. Nah, berarti hanya ada organisme laut yang tinggal di situ. Seperti itu ya, bedaannya bioma dengan ekosistem. Makanya dia pun kalau misalnya didefinisikan dengan gambar dia lebih kecil daripada bioma dan ada beberapa makhluk itu mungkin yang nggak ada di sini. Itu ya. Nah, lalu kalau ekosistem itu, kalau misalnya kalian bandingkan dengan komunitas kan ekosistem itu dia ada kayak batu-batuan apa gitu sini nggak ada. Nah, bedanya apa ekosistem komunitas? Sebetulnya kalau ekosistem tuh kita ngebahas lebih spesifiknya tuh lebih ke habitat makhluk hidup tuh tinggal di mana sih itu satu ekosistem. Jadi itu merupakan interaksi antara makhluk hidup yang tinggal dalamnya itu sama komponen abiotek. Kalau biotek itu makhluk hidup, benda yang hidup. Kalau abiotek itu artinya kebalikannya, dia tidak hidup. Nah, misalnya contohnya di sini kita lihat ada air, em, ada batu, ada pasir. Nah, itu kan abiotek. Karena dia tuh bukan makhluk hidup, jadinya tergolong abiotek. Nah, itu termasuk ekosistem. Tapi kalau kita membahas komunitas, itu benda-benda itu nggak termasuk ya. Karena kenapa? Karena kalau komunitas itu kita hanya membahas kelompok makhluk hidup yang tinggal bersama gitu. Nanti kita bahas lagi bedanya apa. Nah, pokoknya kesimpulannya kalau yang di atas nih, ekosistem ke atas tuh membahas kayak kalau bioma biasa kan kumpulannya. Nah, kalau ekosistem tuh interaksinya. Kita melihat interaksinya ada makhluk hidup, ada yang tidak hidup juga. Kalau komunitas tuh hanya makhluk hidup, misalnya sini banyak kayak ada tanaman, misalnya gitu. Kayak misalnya kayak koral pun juga makhluk hidup ya, ada ikan, ada ubur-ubur, ada udang. Nah, ini semuanya komunitas. Yaitu ada yang kelompok udang, misalnya ada populasi satu populasi ini ya. Kita sebutnya kelompok populasi ini. Jadi dia ada kelompoknya gitu. Misalnya ada populasi udang, ada populasi ikan, ada populasi ini misalnya rumput laut. Itu berbagai jenis populasi itu, berbagai jenis populasi itu tergabung jadi satu komunitas gitu. Tapi kalau kita membicarakan populasi itu hanya satu jenis. Misalnya ikan aja gitu. Nah, kalau satu ikan ini dia tapi ada berapa gitu. Misalnya ada 5, ada 10, bahkan 100 itu pun. Tapi kalau jadi sesama itu bukan komunitas namanya, tapi populasi. Jadi kalau misalnya bedanya komunitas dengan populasi itu apa? Misalnya ya, komunitas itu nggak hanya jumlahnya, tapi beragam juga. Jadi kalau misalnya satu-satu atau misalnya cuma dua, tapi banyak jenis itu namanya komunitas. Tapi kalau populasi itu mau jumlahnya sebanyak apapun, misalnya ada 1.000 sekalipun, tapi kalau jenisnya sama itu tetap satu populasi namanya. Nah, dan paling kecil itu jelas individu, satu aja ikannya, nggak banyak. Kalau lebih dari dua, namanya satu populasi gitu. Kalau cuma satu, ya individu namanya. Jadi seperti itu ya.
Oke. Em, jadi itu untuk pengenalannya. Jadi individu itu, kumpulan individu akan membentuk kumpulan populasi dan beberapa populasi itu akan membentuk komunitas. Dan dari komunitas ini, kalau misalnya ya bergabung dengan biotek, jadi dia pun akan membentuk ekosistem. Dan beberapa ekosistemnya akan membentuk namanya bioma. Jadi ada tingkatannya, levelnya ya. Nanti beberapa bioma ini pun akan tergabung menjadi satu biosfer, tempat kita tinggal sekarang saat ini. Begitu. Jadi untuk materi yang pertama ini, apakah ada yang ditanyakan atau terlalu cepat? Misalnya ini masih ada berapa sih mengenai ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya ada mau tanya, boleh silakan ditanyakan dulu. Oke, berarti nggak ada yang mau tanya, berarti sudah cukup jelas. Tapi kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, boleh tanyakan. Em, mau ngomong langsung boleh, mau di kolom chat, mau nanya juga boleh. Kalau misalnya mau di kolom chat, apa yang ingin tanyakan? Jadi ini ya jenis-jenis ekosistem itu banyak. Biasanya yang sering dibahas itu ekosistem ya. Kalau lain memang kurang. Jadi ini ada misalnya ekosistem di gurun, misalnya gitu. Ada ini tropis hutan juga ada, tundra. Lalu di sini juga ada di ini bisa di lautan. Itu gitu ya. Jadi ini untuk ekosistem nanti banyak sih jenisnya kalau ekosistem dan langsung gampang juga contohinnya. Oke, jadi ini seperti ini tadi ya. Ini ada penjelasannya lagi singkatnya, boleh diulang lagi ya. Jadi seperti tadi individu tuh satu aja, makhluk hidupnya bisa satu aja ikannya. Lalu populasi itu kumpulan dari ikan yang sama ini jenisnya. Misalnya kalau ikan mas koki ya berarti bisa ada 10 pun, ada 100 pun dia ikan mas koki semua berarti. Itu populasi. Tapi komunitas tuh tergabung, ada misalnya ada ikan mas koki, misal lalu ini juga ada misalnya ikan lain gitu. Atau satu lagi tergabung ada kepiting. Dan tanaman juga boleh masuk ya, karena tanaman juga tergolong makhluk hidup. Misalnya di rumput laut. Jadi beda spesies ya. Jadi berinteraksi bersama di tempat yang sama. Dan ekosistem ini sama satunya sih, hampir sama dengan ini. Cuman bedanya dia tuh ada kumpulan abiotik lainnya, misalnya kayak ada pasir, air pun ikut disertakan, dan begitu juga batu-batuan yang ada di sini. Jadi itu yang nggak hidup pun termasuk kalau ekosistem ikut sertakan, tapi kalau komunitas tuh nggak hanya yang hidup aja. Jadi bedanya lebih ke situ. Karena kita sudah masuk ke rantai makanan ya, karena materinya jujur ini belum terlalu banyak. Jadi makanya kakak maunya kalau misalnya ada yang bingung, mau tanyakan langsung, boleh langsung tanyakan. Atau mau tanyakan saja gitu. Maksudnya, atau kakak tanya gitu. Mau langsung question tapi kalau itu mungkin nanti ya, pas udah di akhir kelas. Oke, jadi untuk materi yang ini sudah clear, nggak ada yang ditanyakan. Oke, berarti nggak ada yang ditanyakan ya berarti ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang pikir mau nanya, boleh balik lagi ya. Atau misalnya ada yang ngerasa jelasnya terlalu cepat mau dijelasin ulang, boleh. Oke, jadi em, tadi kan kita sudah ngebahas tuh komunitas. Nah, dalam satu komunitas atau ekosistem itu pasti ada yang namanya rantai makanan. Karena kan nggak mungkin ya, maksudnya makhluk hidup yang namanya makhluk hidup tuh bisa, maksudnya bermetabolisme, tumbuh dan sebagainya, beraktivitas itu kalau tanpa makan. Dan makanan itu kan sumber energi. Jadi otomatis ada namanya rantai makanan. Jadi begitu ya. Jadi itu rantai makanan itu merupakan transfer energi dan bisa terjadi di ekosistem.
Ya, itu kan dari soalnya kita udah bahas ekosistem. Nah, ekosistem itu kan banyak ya spesiesnya itu kenapa dia dari berbagai spesies. Karena kalau misalnya hanya dari satu populasi itu nggak bakalan terjadi rantai makanan ini. Ya, harus ada berbagai spesies gitu, ada tumbuhan, misalnya gitu, ada yang karnivora, ada herbivora, itu baru bisa terjadi yang namanya rantai makanan. Seperti itu. Jadi energi itu transfer antar organisme yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau yang simpel seperti ini namanya rantai makanan, nanti kita tuh akan kenal namanya itu saya rantai ya. Itu apa ya namanya? Em, itu food web ya namanya. Kalau food web namanya jaring makanan. Kalau ini kan food chain itu rantai makanan. Jadi lebih kompleks jadinya. Nanti ada contohnya. Nanti kan kakak tanyakan juga ya kalau untuk bagian ini. Oke. Jadi biasanya pertama itu, ini slide sebelum sesudahnya ada. Nah ini ada perbedaannya ya. Itu jaring makanan. Nah, otomatis pasti setiap rantai makanan tuh boleh dibilang dimulai dengan yang namanya produsen. Produsen itu apa? Produsen itu biasanya tumbuhan ya. Kenapa yang dinamakan produsen? Karena dia itu em, maksudnya organisme ya, makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Dan ini dinamakan kalau yang bisa menghasilkan makanan sendiri ya, itu namanya autotrof. Itu ya. Ini tahu tipis ya, ini sebentar ya, ini kakak bikin tulisan baru. Ini namanya autotrof. Nah, ini autotrof. Kenapa namanya auto? Namanya auto tuh karena dia tuh bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia tuh bersifat independen ya. Dia independen, dia tuh menghasilkan em, makanan sendiri. Dan itu dari kata autotrof ya, dari kata apa ya namanya, dari kata foto ya. Dia tuh menghasilkan makanan tuh, maksudnya sumbernya itu dari cahaya matahari. Nah, diolah sama si tanaman ini lewat proses fotosintesis yang akan kita nanti pelajarin lebih detail di mungkin di kelas berikutnya selanjutnya. Jadi dia bisa menghasilkan yang namanya energi itu. Nah, dia kan bisa menghasilkan energi itu. Nah, biasanya spesies yang lainnya nih yang nggak bisa menghasilkan energi namanya itu heterotrof. Nah, heterotrof itu dia itu harus mengandalkan em, dia harus makan intinya gitu. Baru bisa menghasilkan energi sama juga seperti manusia. Kita mau peroleh energi dari makan. Kita nggak bisa buat makanan sendiri. Bukannya maksudnya bikin makanan sendiri kita masak, bukan begitu ya. Maksudnya kita itu kayak tumbuhan gitu loh kan tuh tumbuhan itu dia tuh nggak butuh makan dia tuh hanya diam aja dan bisa menyerap energi dari matahari dan dia sudah bisa menghasilkan energi sendiri tapi kita manusia kan nggak bisa seperti itu ya butuh makan nah begitu juga hewan-hewan yang lain ini dia tuh juga butuh makan makanya namanya heterotrof dia nggak mandiri berarti ya nggak bisa menghasilkan makan sendiri harus mengandalkan um, makhluk hidup lainnya makanya contohnya ini kita punya jangkrik kayaknya jangkrik ini ya anggaplah nah ini jangkrik ini dia tuh herbivora. Biasanya kalau di tingkat satu, ini namanya tingkat satu ya. Tingkat satu. Ini satu satu. Itu biasanya sejenis herbivora. Oke, ini herbivora biasanya. Nah, kalau herbivora tuh, dia makannya tumbuhan. Jadi dia otomatis tingkat satu. Karena kalau karnivora nggak mungkin ya. Karena habis produsen, ya tingkatan berikutnya ya herbivora pasti. Dia pemakan tumbuhan. Dia makan tumbuhan, jadi dia disebut tingkat satu. Nah, setelah itu dia akan dimakan lagi oleh konsumen tingkat dua. Dan semuanya ini seterusnya itu heterotrof sifatnya. Nah, dia makan yang tingkat dua ini makan lagi yang tingkat satu dan seterusnya. Nah, tingkat dua ini biasanya bisa omnivora ya, atau nggak harus karnivora juga. Kalau omnivora kan dia bisa makan juga tumbuhan. Jadi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir pun tikus ini mungkin mau juga makan tumbuhan ini. Cuman kan dia pas di sini dia posisinya jadi um, konsumen tingkat dua ya. Jadi dia makan si belalang, jadi dia jadi karnivora di sini kesannya. Nah, lalu dimakan lagi oleh hewan selanjutnya. Nah, ini hewan selanjutnya itu merupakan ini yang tingkat tiga ya. Kalau ini tuh yang tingkat akhir ibaratnya. Dia tuh yang paling tinggi ibaratnya tingkatannya. Atau kita sebutnya tuh konsumen puncak. Jadi ini konsumen tingkat dua, si tikus ini, rakun ini konsumen tingkat tiga. Lalu
ini elang ini tuh konsumen tingkat akhir tuh konsumen puncak biasanya. Jadi biasanya itu tuh pemaksa paling tinggi. Dia nggak punya banyak musuh. Kenapa? Karena dia paling tinggi. Kalau yang lain tuh kayak di bawahnya bisa takut nih pasti kalah pengaruh bisa dimakan sama elang ini. Jadi seperti itu ya. Nah, biasanya antar ini tuh oke. Jadi oke sebelum kita bahas masalah energinya, kita bahas dulu em, peran-perannya ini sebagai produsen. Ini konsumen tingkat satu atau biasanya herbivora, udah pasti kebanyakan herbivora. Tapi omnivora juga bisa sebenarnya. Tingkat satu dua ini herbivora, karnivora tuh dua-duanya omnivora juga bisa sebenarnya. Lalu tingkat tiga, apalagi tingkat akhir sudah pasti itu karnivora. Jadi gitu. Lalu kita tuh punya satu peran lagi di sini terakhir, itu pengurai atau kita sebutnya decomposer. Jadi ini tuh decomposer. Jadi kalau misalnya bagi yang mau mencatat boleh. Jadi decomposer namanya. Kalau tadi ini decomposer. Ini decomposer. Kalau ini Sekarang aku tuh mulai familiar dengan aku pernah belajar ini pas kelas 5. iya ini materinya pengulangan ya. Kakak juga dulu pernah belajar pas satu SD juga pernah belajar pas SMA akan diulang lagi biasanya materinya. Cuman ini jadi ini review ya. Kalau misalnya nanti next pertemuannya kalian misalnya ini akan ganti pelajaran lagi. Kita akan mulai materi baru. Jadi ini buat pengenalan dulu. Ibaratnya kita warm up dulu lah untuk materi pertama. Jadi kalian semua sudah familiar dengan materi ini. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, mau ini boleh aja sih kalau misalnya mau review lagi gitu. Jadi begitu ya. Oke. Em, jadi ini produsen, lalu ini tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga, lalu ini yang pecah akhir. Nah mungkin nggak tahu mungkin ya, kalian kayak beda-beda, ada yang udah yang masih SD, ada yang sudah SMP dan SMA ya. Nah kalau biasanya yang kita tahu tuh yang paling tinggi energinya itu otomatis ada di produsen. Kalau misalnya ditanya energi tertinggi itu ada di tingkat yang mana? Jawabannya produsen. Kenapa produsen? Karena dia tuh langsung ibaratnya menyerap energi itu dari matahari, dia bikin sendiri makanannya. Otomatis dia tuh punya 100% energinya itu di dia, di tumbuhan. Nah, transfer energi itu biasanya tuh hanya ada sekitar kurang lebih ya 10% aja, bisa kurang bisa lebih. 10% ke tingkatan berikutnya. Jadi misalnya ke belalang nih. Ke belalang itu hanya 10% doang dia nerima energi dari tumbuhan ini. Karena em, kenapa ya bisa terjadi pengurangan energi? Kenapa nggak 100%? Misalnya walaupun ini dimakan semua sama si belalang ini tetap aja nerima energi itu hanya 10%, nggak bisa 100% gitu. Alasan ini karena namanya energi ya, itu nggak ada yang namanya energi yang efisien. Kenapa energi itu nggak efisien? Karena kan em, misalnya energi itu hilang bisa jadi karena panas dan kalau misalnya dalam konteks rantai makanan itu karena adanya pertumbuhan aktivitas gerak karena namanya makhluk hidup ya pasti ada pergerakan ada pertumbuhan ada yang namanya metabolisme juga jadi itu akan mengurangi energi yang diserap oleh si konsumen ini dari tumbuhan jadi itu alasannya kenapa energi itu bisa hilang gitu karena dia dalam proses memakan ini aja dia membutuhkan energi kan buat makan si tanaman ini dia butuh energi lebih jadinya otomatis akan berkurang pas sudah dipakai. Nah, misalnya si belalang nih pasti kan nggak mungkin dia makan terus kan, pasti habis itu juga setelah itu dia akan pindah tempat, dia mungkin jalan kemana, dia bergerak intinya gitu kan. Pas dimakan si tikus nih, energi si belalang pun sudah berkurang, jadi yang masuk ke tubuh si tikus pun berkurang sampai 10% lagi. Jadi dari tanamannya 100%, belalang nih hanya 10%, lalu tikus nih hanya menerima 1%. Begitu. Nah, apalagi tikus ini kalau sudah dimakan sama si rakun ini, jadi akan berkurang lagi hingga 0,1%. Apalagi kalau udah dimakan sama elang, jadi dia tuh makin-makin berkurang, jadi hanya 0,01% saja yang diterima oleh si elang ini. Jadi itulah sebabnya kenapa populasi itu biasanya yang makin kecil ya biasanya ya. Misalnya kayak serangga, misalnya atau kayak tanaman itu banyak sekali jumlahnya. Karena dia tuh memang perlu menyediakan energi yang banyak gitu. Kayak tanaman tuh kan di mana-mana ada ya tanaman liar gitu. Dia mudah tumbuh misalnya kalau yang kayak gini. Sama seperti serangga. Mungkin jumlah belalang di dunia ini jauh lebih banyak ketimbang elang. Kenapa? Karena otomatis elang itu harus bersaing banyak sekali ya. Maksudnya banyak persaingannya itu hanya untuk misalnya untuk memangsa tingkatan yang ada di bawahnya gitu. Jadi dia kan nggak bisa langsung makan tanaman tuh si elang ini. Jadi dia tuh harus makan misalnya harus makan rakun atau makan tikus itu dia bisa. Tapi itu kan apa ya namanya persaingan itu kuat lah pokoknya. Bisa dia memakan tikus tapi sudah keduluan yang di bawahnya si rakun. Jadi
itu otomatis akan mengurangi populasi selang. Makanya populasi itu makin tinggi itu efeknya atau tingkatannya itu dia akan semakin dikit populasinya. Udah itu karena dia sudah banyak ya proses makan dimakan, ini sudah melewati berapa banyak, udah 3 tahap ya gitu ibaratnya dari belalang makan tumbuhan, lalu tikus makan belalang dan sebagainya itu mengurangi energinya. Jadi energinya itu pas sudah masuk ke tubuh si elang ini sudah nggak efisien lagi, sudah nggak tetap sepenuhnya hanya 0, berapa sekian doang energi yang masuk gitu. Jadi makanya itu alasannya kenapa makin dikit. Dan peran dekomposer ini, dia tuh seperti satu siklus. Nanti dekomposernya akan balik lagi semestinya ke tanaman sebagai pupuk. Nah, misalnya kalau elang ini misalnya mati, misalnya gitu. Nah, itu akan diuraikan sama si dekomposer. Dekomposer itu apa? Misalnya ada jamur ya. Jamur itu atau bakteri itu tergolong dekomposer. Dia akan menguraikan bangkai atau misalnya organik itu bang organik kan bisa ya. Tapi kan kalau di konteks rantai makanan tuh bangkai hewan ini dia tuh akan menguraikan misalnya yang sudah mati ini dan itu akan menjadi pupuk bagi tumbuhan juga. Jadi siklus itu berjalan ya sebenarnya. Karena setelah diuraikan pun akan digunakan ya untuk tumbuhan juga dan tumbuhan ini menganggap itu sebagai unsur hara ya, sebagai ibaratnya gizinya lah bagi si tanaman ini. Begitu ya. Jadi kakak rasa untuk ini sudah cukup paham karena sudah banyak yang belajar juga sepertinya ini lebih ke review. Tapi jujur kalian akan menemukan pelajaran ini banyak ya. Em, bahkan di SMA pun akan ketemu lagi pelajaran ini. Oke, jadi gitu ya. Ini kakak hapus, izin hapus. Oke, oke. Jadi ini rantai makanan. Kita tuh akan lanjut lagi ke namanya ini jaring makanan. Nah, bedanya apa? Sebetulnya sama aja, cuman bedanya jaring makanan tuh lebih kompleks. Jadi kita bisa ngelihat kalau dalam satu ekosistem tuh nggak selalu ya, misalnya rumput itu dimakan sama belalang. Bisa jadi dimakan langsung sama tikus gitu misalnya gitu. Atau dimakan sama yang herbivora lain seperti kelinci. Bisa jadi kan begitu. Nah, ini kan seperti tadi sebelumnya kita udah bilang kan ada produsen, itu misalnya tanaman hijau, bisa jadi misalnya kayak rumput atau pepohonan atau apapun itu yang maksudnya bisa Lagi. berupa tanaman ya, berupa tanaman hijau gitu dia bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Makanya namanya dia autotrof. Kalau lain ini heterotrof semua. Nah, kecuali ini ya, ini namanya pengurai dia kategorinya lain sendiri. eh di sini sebentar ini kakak zoom dikit gambarnya biar lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan seperti tadi yang kita sudah jelasin, proses makan dimakan. Nah, kalau ini jaring makanan, jadi bedanya itu dia lebih kompleks daripada si rantai makanan tadi. Contohnya ini kita sama-sama punya rumput. Jadi nggak selalu kalau rumput itu harus dimakan sama belalang misalnya gitu. Nah, bisa jadi dimakan sama tikus. Nah, padahal sebelumnya kan tikus makan belalang tuh. Padahal bisa makanya kakak bilang sebelumnya. Dia tuh nggak selalu ya. Kalau tingkat 2 tuh bisa jadi dia omnivora. Jadi nggak selalu harus karnivora ya misalnya. Itu info tambahan aja. Dan yang tingkat pertama itu sebetulnya emang herbivora kebanyakan, tapi omnivora juga bisa. Jadi nggak selalu harus herbivora. Tapi memang kalau misalnya kalian baru belajar, tuh pasti dibilang kalau tingkat pertama tuh herbivora ya. Nah, begitu. Jadi contohnya ini kita punya rumput itu bisa dimakan oleh ini dari hewan dari berapa dari spesies yang berbeda, tapi itu dalam ekosistem yang sama. Jadi di sini ada belalang, misalnya ada tikus, ada kelinci. Jadi ya itu bisa dimakan oleh 3 spesies yang beda satu rumput ini. Nah, misalnya kelinci pun begitu juga. Dia bisa aja gitu. Dia gimana gitu dia bisa aja dimakan oleh rubah, bisa juga dimakan oleh elang. Jadi nggak selalu sama ya. Bisa dimakan oleh karnivora yang beda juga. Nah, begitu juga di sini. Elang di sini kan juga sama. Biasanya kan tikus itu kalau misalnya kita lewat bisa ini tikus sebelumnya kan dimakan lagi sama yang lain bisa dimakan oleh hantu misalnya gitu bisa juga dimakan dengan oleh rubah dimakan oleh elang dan itu juga bisa juga misalnya dimakan oleh orang lain gitu loh dimakan lagi. Contohnya di sini di sini lah misalnya kita punya belang tadi ya dia bisa aja dimakan oleh kodok lalu dimakan oleh burung hantu selesai tapi bisa jadi dia prosesnya lebih ribet lagi dia dimakan oleh burung ya yang makan serangga ya maksudnya. Nah, lalu habis itu dimakan lagi oleh yang di atasnya lagi, yang tiga-tiga dimakan oleh ular. Lalu habis itu yang paling terakhir dia bisa jadi dimakan oleh elang lagi si ular ini. Jadi bisa jadi ya kayak gitu ya. Misalnya yang sebelumnya nggak selalu berarti harus 3 tingkatan aja. Bisa jadi ini 4 tingkat jadinya gitu dari konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 hingga tingkat akhirnya. Jadi beda-beda. Seperti itu ya. Jadi itu kalau jaring makanan. Biasanya kalau rantai makanan tuh kita ngambil satu contoh yang umum.
Kira-kira tanya gimana? Kalau jaring makanan tuh kita gabungin hubungannya antar spesies itu apa? Misalnya apa aja yang bisa dimakan oleh spesies tertentu? Misalnya apa aja sih makan rumput? Lalu misalnya belalang satunya, lalu belalang tuh bisa dimakan oleh spesies apa aja yang ada di ekosistem tuh? Jadi namanya jaring makanan. Nah, ini nggak ada di slide ini, cuma kakak ingin menambahkan dan mungkin kalau yang sudah di tingkat yang lebih tinggi bisa ke SMP atau SMA atau mungkin sudah pernah dengar ya mungkin ya. Kalau misalnya andaikan satu spesies ini punah, ya misalnya kita bahas yang kalau punah dulu. Jadi ini contohnya di sini aja deh, jangan yang ini biasanya lebih ke fungsi di rantai makanan ya, berjaring makanan. Karena jaring makanan pasti ada alternatifnya biasanya. Nah, misalnya kita tuh di ini di antara ini empat ini, misalnya si belalang itu punah misalnya dibasmi misalnya sama manusia misalnya tak kena kenapa dia dibasmi ibaratnya gitu misalnya ulat aja lah misalnya ulat itu dibasmi karena dianggap hama sama manusia jadi otomatis rumput itu tanaman-tanaman itu nggak ada yang makan lagi nggak ada yang konsumsi karena konsumen tingkat satunya itu sudah punah sudah habis seperti itu nah lalu apa yang terjadi itu banyak sekali mungkin tanaman liar misalnya dulu nggak ada karena nggak ada yang makan jadi lebih banyak. Em, nah itu mungkin nggak masalah ya karena tanaman tuh otomatis tumbuh-subur dong karena hamanya tuh nggak ada ibaratnya gitu yang makan dia konsumen tingkat satunya tapi itu akan berpengaruh ke konsumen tingkat selanjutnya itu ngaruhnya banyak ya nah karena misalnya belalang itu habis gitu misalnya kita belalang aja contohnya nah otomatis si kodok di sini itu nggak ada makanan kan nggak ada makanan dia harus bersaing dengan kodok-kodok lainnya untuk dapat makanan yaitu si belalang ini nah karena itu ya sama aja jadinya karena itu kan pasti banyak yang mati mati kelaparan karena em, kurangnya makanan karena nggak bisa mangsa si belalang biasanya lagi. Nah karena itu si kodok itu jadinya makin lama makin dikit populasinya. Kalau si kodok makin dikit populasinya otomatis itu akan pengaruh juga ke tingkat selanjutnya itu si ular ini karena biasa dia memangsa kodok karena kodoknya makin habis ya otomatis dia juga makin lama berkurang tapi begitu juga ke elang ini. Jadi otomatis makhluk itu satu tingkatan tertentu tuh pengaruhnya sangat gede ya ke rantai makanan. Jadi pasti ada pengaruhnya. Nah, kalau misalnya kita bilang kan Mm-mm. jadi makanan misalnya kan bisa aja seperti ini kan kalau misalnya belang habis masih ada tikus misalnya gitu. Misalnya kayak sini ya contohnya, misalnya sama-sama misalnya tikus sama kelinci. Kalau misalnya andaikan kelinci ini punah kan masih bisa ya rubah nih makan tikus. Ya memang bisa ya maksudnya. Tapi kan otomatis akan berpengaruh lagi gitu maksudnya. Yang biasanya mungkin makannya kelinci kalau nggak makannya tikus. Kalau misalnya kelinci yang punah berarti makan tikus semua dong. Lalu tikus yang punah. Jadi kan tikus lagi yang punah. Jadi sebetulnya sama aja ya. Jadi kesimpulannya semua itu memiliki peran apapun itu masuk tingkatan makanan tertentu. Jadi ada perannya masing-masing ya. Kalau misalnya satunya punah, otomatis yang lainnya pun akan berpengaruh. Dan di tingkatannya samanya akan berpengaruh. Gak cuma di tingkat selanjutnya, tapi tingkat sama pengaruh. Misalnya kelinci ini kan tingkat satu. Yang tingkat satu kan ada kelinci sama tikus ya. Di sini contohnya kita ambil dua aja. Kalau kelinci punah, yang lain pada beralih makan tikus, ya lama-lama tikus dong yang punah. Kan seperti itu. Jadi semuanya tuh saling berkaitan ya. Gitu. Dan begitu juga kalau populasi itu kebanyakan. Jadi karena satunya punah, otomatis nanti satu populasi itu akan banyak sekali jadinya. Contohnya ini, kalau misalnya tadi itu, misalnya kalau kelinci itu punah, otomatis nanti tanaman tuh akan banyak sekali. Misalnya mungkin tanaman kayak rumput yang sering dimakan itu lama-lama jadi tumbuh nggak terkendali karena herbivora yang biasanya makan tuh pada punah atau dibasmi dan sebagainya begitu. Jadi semuanya itu ada pengaruhnya ya. Jadi ini yang sederhananya begitu. Tapi kalau makin lama makin rumit. Contohnya di sini. Nah, kita kan punya contoh di sini ya. Ini jaring makanan lagi. Misalnya di sini kan kayak kita punya gandum bisa dimakan tikus, dimakan belalang, makan burung juga bisa ya. Seperti itu ya contohnya. Di sini contoh sederhananya ini jaring makanan juga. Nah, ini slide akhirnya ini kita punya apa ya? Oke. Jadi masih ini ya. Nah, sebelumnya kan kita punya foto autotroph. Oke, sebelumnya kakak bilang autotroph ya. Ya, oke. Jadi foto autotroph. Jadi kalau misalnya kita tuh sudah makin belajar ya ke rantai makanan tuh sebetulnya ini tambahan ya, kalau misalnya bagi yang mau catat boleh dicatat, tapi mungkin di next meetingnya ini akan dijelasin lebih lanjut, tapi ini kakak kasih spoiler aja. Jadi sebetulnya produsen itu, sebenarnya kan kita tahunya bisa tanaman, autotroph, kita tahunya. Autotroph itu apa? Autotroph itu em, maksudnya makhluk hidup yang bisa memproduksi makanan sendiri, makanya auto bisa menghasilkan sendiri. Tapi kalau heterotroph itu, dia nggak bisa menghasilkan makanan sendiri, harus mengadakan organisme lain. Makanya dia butuh makan tanaman atau makan yang di bawahnya, jadi karnivora. Nah,
sebetulnya nggak hanya foto autotroph. Foto autotroph itu kita tahu apa sih sebetulnya. Autotroph kan menghasilkan mana sendiri. Nah, kalau foto itu artinya cahaya, jadi foton. Nah, kalau cahaya tuh misalnya kayak tanaman misalnya gitu. Tanaman itu kan yang kita kenal lah dari fotosintesis, makanya namanya fotosintesis ya. Nah, foto itu dari cahaya, dan cahaya itu dari mana? Dari cahaya matahari. Jadi namanya foto autotroph. Biasanya tanaman kalau foto autotroph. Nah, jadi sebetulnya autotroph itu ada dua jenis, foto sama kemo. Jadi kemo itu apa? Kemo itu biasanya bakteri ya. Kalau kemo, boleh dibilang tanaman tuh biasanya autotroph. Foto autotroph maksud kakak itu kemo autotroph. Jadi kemo autotroph itu apa? Ini ya, kakak tulis di sini. Misalnya ada yang mau catat boleh. Nah, kemo autotroph itu kebanyakan biasanya bakteri. Nah, kalau kita tahu kan sebenarnya foto tuh foton dari cahaya. Nah, kemo tuh dari mana? Kemo tuh biasanya dari karbon. Nah, karbon tuh dapat dari mana misalnya? Misalnya kayak bakteri itu kan di mana-mana ada ya, masuk di bawah laut. Di bawah laut tuh biasanya terdapat bakteri yang di bawah sekali, ibaratnya di deep sea gitu ya. Nah, itu dia itu biasanya kemo autotroph kebanyakan. Tapi bakteri juga ada ya foto autotroph. Jadi tapi kita bahas yang kemo sekarang. Kemo itu kan dari karbon. Nah, karbon diperoleh dari mana? Dari karbon dioksida. Karena karbon dioksida tuh bisa larut dalam air. Nah, itu biasanya dari situ juga. Nah, kalau bisa seperti itu namanya bukan heterotroph ya, tapi autotroph. Tapi ada yang kemo dan foton. Jadi nggak selalu ya kalian tuh berasumsi kalau yang produsen tuh bisa menghasilkan makanan sendiri itu selalu mengandalkan cahaya matahari. Berarti kalau bisa karbon itu, wah berarti bukan ya betul. Emang dia bukan foto autotroph, dia nggak seperti tumbuhan yang fotosintesis, tapi dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia tetap independen statusnya. Nah, ini kemo autotroph. Istilah satu lagi ya, itu sama-sama produsen namanya. Kalau begini. Nah, kita contohnya ini tanaman laut itu kan ada ya, ada rumput laut, ada fitoplankton. Kalau zooplankton kan herbivora ya. Maksudnya makhluk hidup laut yang kecil-kecil itu zooplankton. Nah, kalau fitoplankton tuh dia bisa fotosintesis ya. Dia fotoautotrof. Nah, misalnya ini kan herbivora, tapi sebenarnya bisa omnivora juga. Kalau di tingkat ini. Aku biasanya di sini ada karnivora. Jadi misalnya kalau yang sederhananya itu produsen, autotroph, herbivora, karnivora, dan top predator. Top predator ini karnivora ya, tapi yang versi ibaratnya high class-nya ibaratnya gitu. Dia kayak ini contohnya misalnya ikan hiu itu top predator ya. Nah, kalau yang enggak itu kan di bawahnya misalnya ya kayak ikan yang agak gede lah, misalnya kayak sardin, misalnya kayak sotong gitu, ketiga. Kalau yang kecil-kecil. Kalau ikan ini kecil, misalnya kayak zooplankton gitu lah. Misalnya zooplankton tuh herbivora, dia makan zooplankton. Jadi sepertinya kakak ada contoh. Ini kita scroll ke bawah ya. Ini kakak lihat dulu. Nah, ini dia. Kita punya fitoplankton. Biasanya kayak gini fitoplankton tuh biasanya em, kayak tanaman laut gitulah fitoplankton. Contohnya apa ya misalnya fitoplanktonnya? Oke, jadi contohnya alga hijau. Mungkin kalian familiar kan dengan alga hijau. Nah, itu alga hijau itu termasuk fitoplankton. Nah, kalau zooplankton tuh em, boleh dikatakan ya kecil-kecil gitu lah. Misalnya kayak ubur-ubur, misalnya gitu. Kayak udang, em, kayak kutu air. Nah, itu termasuk zooplankton semua ya. Nah, itu dia nggak bisa menghasilkan makanan sendiri juga. Jadi dia makan fitoplankton misalnya. Begitu. Ini panjang ya rantai makanan. Jadi rantai makanan tuh nggak selalu harus empat tingkat ya. Misalnya asumsinya produsen tiga satu, tiga dua, tiga tiga, tiga empat atau yang konsumen yang ibaratnya yang topnya. Jadi bisa banyak sekali. Ini kan dua, tiga, empat, lima, enam, dan yang paling tinggi itu tujuh. Nah, biasanya kalau kayak gini nih makin langka biasanya gitu ya. Hewannya jujur itu pasti bakal makin langka. Kenapa? Maksudnya bukan langka, gimana ya? Dia maksudnya populasinya makin dikit. Karena itu tadi perpindahan energi itu nggak maksimal. Karena kalau misalnya di pelajaran selanjutnya, tapi mungkin kita nggak belajar di biologi ini ya, itu lebih ke ya masuk juga sih di biologi. Kita bahas dikit aja ya. Karena pada kenyataannya energi itu nggak ada namanya energi yang betul-betul sempurna, ibaratnya efisien. Kenapa? Apalagi pada makhluk hidup ya. Karena makhluk hidup itu otomatis perlu bergerak, perlu apa namanya ada namanya metabolisme ya. Jadi dalam tubuh kita tuh kan ada namanya metabolisme juga. Misalnya dari kita memproses makanan dan sebagainya, kita misalnya bergerak dan sebagainya itu otomatis semuanya membutuhkan energi. Bahkan kita tidur sekalipun membutuhkan energi.
Jadi otomatis nggak bakal bisa betul-betul energi yang kita makan dapat dari makanan tuh dapat semua di kita, pasti otomatis bakal kepake. Jadi itu kenapa nggak efisien ya. Makanya kalau di dalam kasus rantai makanan nih yang terima 100% tuh si tumbuhan ya langsung ibaratnya dari sumbernya langsung dia bikin sendiri. Nah, yang lainnya bakal makin berkurang. Kalau di Padang gitu ya. Makanya kalau serangga jumlahnya banyak, kalau yang makin ini kayak elang tuh kan dikit ya. Ngeri dong. Kalau misalnya elangnya tuh banyak, itu bakal habis. Populasi yang di bawah-bawahnya habis semua. Jadi makanya rantai makanan tuh bikin seimbang. Karena dia top predator ya, dia nggak punya saingan, makanya jumlahnya dikit. Karena energi tadi itu pemindahan energi yang tidak maksimal. Karena kalau misalnya kan elang tuh banyak sekali, misalnya satu ekosistem banyak ya. Dari biasanya itu otomatis yang di bawah-bawahnya ini akan punah. Karena dimaksa terus gitu. Jadi nanti nggak balance lagi nanti rantai makanannya. Jadi harus sesuai porsi masing-masing ya, begitu. Jadi itu untuk rantai makanan sama jaring makanan sama tadi itu ekosistem tuh mungkin kalau untuk ini kalian terasa juga sudah pernah belajar ya, maksudnya di kemanapun. Makanya kita hari ini lebih ke review dan nanti mungkin pertemuan berikutnya baru belajar yang lain. Tapi kebanyakan lebih ke review ya. Mungkin kalian sudah banyak kan belajar juga. Tapi untuk sementara ini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu untuk materi yang hari ini atau sudah cukup jelas? Atau misalnya atau misalnya sebagian misalnya mau nanya aja gitu, yang apa gitu, apa yang tes bikin kalian boleh tanyakan. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, boleh langsung ditanyakan, boleh di kolom chat, boleh langsung. Oke, kalau misalnya nggak ada yang tanyakan, mungkin pas pertemuan selanjutnya akan kakak adakan um, ibaratnya review singkat ya. Karena misalnya bagusnya kalau review tuh pas setelah kita pelajarin gitu, minggu depannya lagi mungkin kakak akan kasih review singkat, mungkin 10 menit di awal kelas, nanti berlanjut materi barunya. Em, Kalian boleh tulis di kolom chat misalnya ini pertanyaannya. Kalau misalnya apa ya, nggak apa-apa deh, nggak usah, nggak jadi. Nanti kita materi baru pokoknya untuk next meetingnya ini cuma review aja. Tenang aja, kita nggak akan ngulangin ini karena kakak rasa sudah banyak yang belajar kalau untuk materi ini ya. Oke, nanti kita akan belajar tentang, oke kakak kasih tahu aja. Kita belajar tentang sel. Nanti sel itu kan ada dua ya, prokariot dengan eukariot. Kalau eukariot itu anggap aja yang secara singkat ini yang kompleks, kalau prokariot itu yang lebih simpel. Nah, kita akan belajar tentang sel itu. Ya. Iya. Oke, kakak rasa sudah banyak yang belajar ya. Kalau itu sudah belajar belum maksudnya gitu dari berbagai tingkat. Kalau itu atau misalnya kalian mau ngulang atau mau materi baru gitu misalnya. Kalau misalnya kalian ada request misalnya mau Enggak, materi apa boleh misalnya iya. enggak apa-apa Apa? Kak, diulangin aja. Oke, jadi Karena siapa kami tahu. sudah pernah belajar di sana. Oh, oke kan udah pernah baca. Tapi apakah misalnya kalian tuh misalnya sekarang lagi baca apa gitu? Maksudnya mau sekalian gitu? Maksudnya nggak apa-apa. Kita anggap aja jadi materi pertemuan selanjutnya itu. Misalnya kalian tuh kelas gitu. Nah, Iya Kak. oke. Ini baca taksonomi ya. Oke, lagi baca taksonomi. Jadinya kayak yang penamaan kita matiin gitu ya. Misalnya ada domainnya, kingdom, pembagian-bagian gitu kan.
Oke, ini siapa ya Mbak? Oke, Daraka ya, taksonomi. Oke, jadi ini yang lagi belajar tentang penamaan spesies berarti ya, klasifikasinya. Oke, berarti, um, oh oke, ya. Oke, jadi mungkin kita belajar taksonomi aja boleh. Kita buat next meetingnya. Jadi bahkan sampai sudah di tingkat kuliah pun itu kalian bakal tetap ketemu sama taksonomi jujurnya. Karena kakak juga ada masih membahas itu. Kategorinya tuh banyak ya. Karena kalau misalnya masih baru belajar di tingkat sekolah tuh biasanya hanya dua bisa gitu kebanyakan. Em, apa ya namanya? Tanaman, hewan sama satu lagi fungi biasanya gitu. Dan tapi yang kalian paling sering bahas pasti tanaman sama maksudnya tumbuhan ya. Iya, pembagian kingdom betul. Biasanya kalau di sekolah tuh kalian pasti kebanyakan belajar tumbuhan, hewan sama fungi. Misalnya tekanin ketiga itu. Tapi kalau misalkan di kuliah tuh banyak yang bagiannya. Nanti ada juga bagian yang lainnya gitu. Kayak bakteri itu pun ada lagi bagiannya. Dia tuh golongan protozoa itu nggak termasuk yang salah satu pun itu karena dia punya keunikan sendiri ya. Nah, nanti kalau misalnya karena ini kelas tambahan nih banyak nggak seperti yang di itu ya mungkin kakak langsung aja kasih materinya tuh yang penggolongannya ada 5 ini ya. Tapi nggak ini kok kakak kan berusaha di simple gitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang mungkin tingkat di atasnya tuh sudah pernah belajar taksonomi juga tentang taksonominya tuh bagiannya gimana? Karena dulu mungkin kurikulum kakak sama kalian beda mungkin sekarang ini. Sudah pernah belajar lagi nggak gitu di SMA? Atau dulu aja maksudnya? Oke, jadi nggak apa ya, kita ulang materi ini aja jadinya ya. Oke, kalau sepakat nanti kita pertemuan berikutnya belajar taksonomi. Karena kalau dulu kakak tuh zaman SMA tuh Iya, Kak. ya, yang dibahas tuh dikit ya, lebih ke hewan sama tumbuhan yang lebih dibahas. Kalau tahun kakak dulu ya, mungkin perbedaan kurikulum kakak kurang tahu juga. Nggak tahu kalau sekarang gimana. Jadi sekarang kakak mungkin pakainya materi yang kakak barusan belajar ini aja di sekarang ini. Jadi biar kalian mungkin yang baru belajar tuh jadinya lebih ini ya, lebih tahu ada penggolongannya banyak. Oke, jadi mungkin itu aja pertemuan kali ini. Kita akhiri lebih cepat karena memang materi sudah habis dan kakak rasa juga kalian pasti sudah banyak kalau sudah banyak tahu juga kalau tentang ini. Makanya mungkin sudah pada paham jadi nggak ada nanya juga. Jadi itu aja talk yang kelas kali ini. Kakak izin stop sharing. Itu aja jadinya oke. Em, Kakak mau berterima kasih sudah hadir di kelas perdana yang hari ini, kelas biologi. Kita minggu depan akan belajar tentang taksonomi. Dan akan ada sedikit review ya, mungkin 5 sampai 10 menit di awal tentang materi kali ini. Jadi itu aja yang kakak mau sampaikan. Em, it- jadi ya udah itu aja sih sepertinya. Terima kasih udah di kelas hari ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah semuanya. Boleh leave Ah, meetingnya. makasih. Baik-baik, Kak.